Akhirnya Ansu Fati kembali ke skuad Barcelona usai absen selama 10 bulan. Pemain remaja Ansu Fati akhirnya kembali ke skuad Barcelona untuk pertama kalinya sejak akhir tahun lalu saat dia dimasukkan ke dalam daftar pemain yang dipersiapkan untuk laga lanjutan Liga Spanyol melawan Levante pada Sabtu 25 September malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan terakhir pemain berusia 18 tahun itu untuk raksasa Katalan datang melawan Real Betis pada 7 November 2020 dengan serangkaian masalah lutut yang membuatnya absen dari tugas domestik dan bahkan juga absen di kejuaraan Eropa bersama timnas Spanyol. Barcelona mengumumkan melalui situs resmi mereka, Ansu Fati telah absen sejak pertandingan melawan Betis pada 7 November 2020. Itu 10 bulan atau 322 hari sejak dia terakhir kali terlibat dalam skuad. Kembalinya dia adalah dorongan besar bagi tim. Sejak melakukan debutnya pada 2019-2020, dia telah mencetak 13 gol dan mengemas 3 assist, mengalahkan sejumlah rekor dan dengan cepat mengukuhkan namanya sebagai salah satu prospek paling cemerlang di dunia sepak bola. Ronald Koeman sementara itu telah mengkonfirmasi bahwa dia akan berhati-hati dalam menyebut pemain berusia 18 tahun itu. Masih ada jalan panjang sebelum dia kembali ke tempatnya semula. Dia tidak akan pulih dalam 2 pertandingan atau dalam 2 minggu. Kami harus berhati-hati untuk membantunya. Yang paling penting adalah dia pulih. Itu tergantung pada kondisinya. Kacau, beda visi Ronald Koeman dan ruang ganti Barcelona. Hasil imbang dengan Cadiz ini mendapatkan sorotan lebih. Barca main buruk di babak pertama, tapi bisa berkembang di babak kedua dan tampak akan mencetak gol sebelum kartu merah Frenkie de Jong. Kartu merah de Jong ini mengubah situasi secara signifikan. Namun setelah pertandingan, komentar Koeman dan para pemain mengisyaratkan perbedaan prinsip. Apa maksudnya? Kartu merah de Jong menghentikan perjuangan Barca untuk menang. Mereka harus mengubah gaya main dan fokus menahan serangan lawan. Bak Andre ter Stegen bahkan membuat sejumlah penyelamatan gemilang. Namun Barca tidak menyerah, mereka terus mencoba melawan dan berjuang mencetak gol. Sikap inilah yang jadi salah satu pelajaran positif dari hasil imbang kemarin. Sikap para pemain patut mendapatkan pujian meski bermain imbang. Bahkan Barca nyaris menang lewat peluang Memphis Depay yang terbuang tipis di menit akhir. Setelah hasil imbang tersebut, Koeman menyampaikan pujian untuk sikap para pemain. Menurutnya, skuad Barca layak mendapatkan pujian setelah berhasil menghindari kekalahan dan nyaris menang. Namun ucapan Koeman bernada pesimistis, seolah-olah dia berkata bahwa Barca tidak akan bisa bersaing merebut trofi La Liga, bahwa mengamankan zona Liga Champions sudah cukup bagus. Disinilah tersirat perbedaan visi antara Koeman dan ruang ganti. Sebab usai laga, Gerard Pique dan Sergio Roberto menegaskan bahwa para pemain ingin bersaing merebut trofi La Liga. Barca tidak akan puas hanya dengan 4 besar. Dilansir dari Mundo Deportivo, Xavi sangat menghormati Koeman dan tidak melakukan gerak apapun. Akan tetapi kenyataannya dia akan senang menjadi pelatih Barcelona berikutnya. Dia sedang menunggu panggilan. Pertemuan darurat Ronald Koeman dan Presiden Barcelona di pesawat. Siap dipecat. Barcelona cuma membawa pulang 1 poin dalam lawatan ke markas Cadiz pada laga pekan ke-6 Liga Spanyol 2021-2022. Bermain di Estadio Nueve Mirandilla, Kamis 23 September 2021, Blaugrana memetik skor seri 0-0. Ini menjadi kali kedua berturut-turut Barcelona gagal menuai poin penuh setelah pada partai sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Granada. Pertemuan darurat pun dilaksanakan selepas laga tandang yang mengecewakan. Dilansir Bolasport.com dari Sport, Ronald Koeman dan Joan Laporta mengadakan pembicaraan di pesawat dalam perjalanan pulang dari Cadiz. Masih menurut sumber serupa, Laporta tetap mempercayai Koeman untuk memegang kendali di Barcelona. Namun nasib sang nakoda tetap bergantung pada performa tim dan beberapa pertandingan ke depan. Barcelona arahan Koeman memang belum tampil meyakinkan di Liga Spanyol musim ini. Sergio Busquets dan kawan-kawan tercecer di peringkat ke-7 klasemen dengan raihan 9 poin dari hasil 5 kali bertanding. Barca tertinggal 7 angka dari Real Madrid selaku pemuncak tabel. Sang raksasa Catalunya pun mengawali Liga Champions dengan hasil mengecewakan usai kalah 0-3 dari Bayern Munich pada laga perdana Grup E.
Imbas dari performa buruk Barcelona, media pun mulai memunculkan nama-nama calon pengganti Koeman di Barcelona. Nama yang paling sering disebut adalah Xavi Hernandez. Laris manis, 4 klub tertarik tampung Anthony Martial jika dibuang MU. Anthony Martial mendapatkan banyak kritik atas penampilannya bersama Manchester United. Masa depannya bersama Setan Merah pun mulai diragukan. Martial lantas dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Martial terus mendapatkan kepercayaan penuh dari Ole Gunnar Solskjaer. Namun pada musim 2020-2021 lalu, performa Martial menurun. Dia hanya mencetak 4 gol di Premier League dan mengalami cedera pada akhir musim. The Telegraph mengklaim bahwa Martial berpotensi pergi cepat dari United. Sang striker berpotensi akan dilepas di bursa transfer Januari 2022 yang akan datang. Menurut laporan tersebut, tim pelatih Manchester United sudah mulai kehabisan kesabaran dengan Martial. Pasalnya performa sang pemain tidak kunjung membaik. Padahal mereka sudah mulai memberikannya banyak jam bermain. 1. Barcelona. Nama Anthony Martial dilaporkan masuk dalam radar Barcelona. Klub asal Katalan butuh tambahan amunisi di lini depan setelah kehilangan Antoine Griezmann dan Lionel Messi. Lalu Martin Braithwaite mengalami cedera dan absen untuk waktu yang lama. Harga Martial bakal menjadi kendala bagi Barcelona. Krisis finansial yang kini dialami Barcelona membuat mereka diragukan bisa membiayai transfer dan gaji Martial jika tidak melepas pemain lain lebih dulu. 2. Borussia Dortmund. 3. Tottenham. 4. Inter Milan.